Berarti belum ketemu sama titik balik. Nah kalau tadi Mas Vino kan cerita ya Tika, Mas Vino itu titik baliknya sampai dia memutuskan untuk berhijrah itu dia dapat teguran dari Allah. Kalau Tika sempat dapat teguran gak sih? Ya paling ya itu mimpi aja. Terus pastinya aku pernah yang namanya ngalamin galau ya, kalau bahasa gaulnya gitu ya. Terus yang saya pikirin gini loh Bang, saya mau apa alhamdulillah Allah kasih. Saya mau jalan-jalan, saya mau apapun itu Allah kasih. Saya punya keluarga yang sempurna, saya punya keluarga yang sehat, saya punya semuanya yang seolah-olah tidak ada yang perlu saya keluhkan. Tetapi kenapa saya nggak bahagia ya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Apa ya yang salah? Apa ya kurangnya di mana ya? Sampai saya terus mencari 7 hari aku nggak bisa tidur. Harus beraktivitas di rumah aku berusaha untuk menghibur keluarga, di luar aku berusaha untuk menghibur orang. In the end malamnya aku sendirian dan merasa kesepian, merasa nggak bahagia, merasa kok hidupnya gini-gini aja ya gitu. Apa sih yang kurang ya? Sampai akhirnya sadar bahwa nggak ada kenyamanan dan ketenangan diri aku. Ketika Mas Vino memutuskan untuk bertobat dan sudah berhijrah, respon dari keluarga terutama ibu seperti apa sih Mas Vino? Ya mungkin ini juga bagian dari doa seorang ibu gitu ya. Ibu siapa? Ibu kamu atau istri kamu? Semua ibu, semua ibu. Oke. Semua ibu pasti mendoakan anaknya itu soleh soleha. Mungkin doa ibu saya diijabah itu ketika saya di umur sekarang gitu loh. Jadi mungkin ini doa ibu saya yang panjang yang mengharapkan saya jadi anak yang soleh, yang taat agama, yang mengerti tentang agama. Dan akhirnya mungkin sama Allah diijabahnya sekarang. Dan ibu saya cuma bilang, ketika kamu sendiri, jangan merasa sendiri karena masih ada Allah yang selalu ada di saat kamu membutuhkan. Itu sendiri. Oke, ini pertanyaan untuk Kartika dan juga untuk Mas Vino. Ketika memutuskan untuk berhijrah dan dalam proses hijrah itu sendiri, bagaimana cara kita menutup telinga kita dari omongan orang sekitar dan tetap fokus pada tujuan utama kita? Kalau buat aku pribadi adalah bahwa kita niatkan hijrah kita lillahi ta'ala karena Allah gitu, bukan karena mencari simpati manusia. Makin kita minta dipuji manusia, makin banyak hal atau kepalsuan yang akan kita tunjukkan gitu. Tetapi kalau seandainya kita... Coba itu bahasa kalimat yang indah, ulang lagi. Makin banyak kita menuntut pujian dari manusia, maka makin banyak kebohongan yang akan kita lakukan. Benar itu. Karena pujian-pujian itu harus melakukan hal yang indah. Siapa sih Bang yang mampu 24 jam melakukan hal keindahan tanpa ada hal keaslian dari diri kita gitu. Jadi lakukan semua karena Allah. Kalau seandainya karena Allah, bukan hanya di media sosial, bukan hanya depan kamera kita berbuat baik, tetapi 24 jam Allah lihat kita, jadi kapanpun kita akan berbuat baik. Termasuk berbuat baik terhadap suami, anak-anak, orang-orang sekeliling kita setiap hari gitu. Kayak contohnya kalau emang karena kamera aja mungkin aku akan baik sama suami pada saat ada kamera. Tetapi pada saat kita sedang berdua, dia suruh pijitin, dia suruh apa, nggak mau. Karena kita melihat nggak ada kamera gitu. Jadi buat aku pribadi, ingatlah bahwa Allah yang melihat kita 24. Para pemirsa, ingat itu dari Kartika Putri. Makin banyak kau mengharapkan pujian, makin banyak kebohongan dalam dirimu. Saya setuju. Kalau nggak salah saya udah duluan ngomong itu deh. Nggak, aku nggak lihat. Bisa Kamu aja. gimana? Dari kamu ada? Ada nggak dari kamu pantun yang itu? Bagaimana cara kita menutup Bagaimana? telinga dari Yang agar diikuti nih. Ini suami-suami di rumah ini depan bininya sok-sok alim semua. Atau habis pulang dari mana-mana itu. Bahkan udah janjian sama sekretarisnya besok. Coba gimana? Kalau saya pribadi sih saat ini saya berbenah dirinya dalam bentuk bersedekah. Karena berusaha untuk memberikan manfaat untuk orang lain, membahagiakan orang lain biar kata mungkin kita masih dalam keadaan kekurangan. Jadi kalau menurut saya sih bersedekah itu jangan menunggu kaya. Karena ketika kita bersedekah maka Allah akan kayakan kita. Bukan hanya kaya. Kalau gimana itu kalimatnya bagus gimana? Kalau kita mau bersedekah jangan menunggu kaya. Karena jadi bersedekah aja. Nanti Allah akan kayakan. Allah akan kayakan kamu. Ya. Oke. Jadi jangan nunggu punya Lamborghini baru bersedekah. Ya. Oke. Terus. Karena kekayaan itu nggak diukur dari materi, Pak. Dari hati bisa ya. Betul. Sama kalau orang hijrah sarannya aku tuh adalah jangan baper.
kalau orang hijrah baper nanti jadinya maju mundur. Nah contohnya gimana tuh orang Contohnya hijrah? Gimana misal baper itu gimana misalnya? Ini seandainya orang hijrah, kalau saya dibilang, oh lah lu pakai jilbab juga palingan bentaran atau apa. Kalau kita baper akhirnya kepikiran, akhirnya setan masuk, akhirnya beneran sebentaran gitu. Atau pokoknya jangan baper kayak Masnya mungkin dengan tatonya gitu ya. Kalau dia nganggap itu lucu, akhirnya dia nggak baper, dia akan enjoy gitu. Oh iya gitu. Tapi kalau dia baper mungkin itu akan menjadi dia lelah. Akhirnya dia udah deh saya cabut deh gitu atau nggak kuat gitu. Jadi kalau mau hijrah sebenarnya jangan baper gitu. Boleh sensitif untuk menyerap ilmu. Oke. Gitu. Kalau gitu, apa pesanmu kepada para artis Ya. yang kehidupannya masih liar demi materi dunia, demi Hermi, demi berlian? Apa pesanmu kepada Mungkin mereka? pertanyaan yang lebih tepatnya gini, apa pesan kalian kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang sampai detik ini duniawi ya? masih duniawi dan belum menemukan keyakinan atau titik balik dari dalam kehidupan? Semua itu membutuhkan proses dan tidak ada proses, gak ada kita yang bisa atur. Cuman aku cuma mau mengingatkan bahwa kapanpun kita bisa mati dan mati kita hanya membawa kain kafan. Semua duniawi akan kita tinggalkan, yang bisa menyelamatkan kita hanya amal baik. Oleh karenanya, kita harus kembali ke Allah lagi kalau kita Secepat mau mungkin. mencari ridho Allah secepat mungkin. Karena saya nggak tahu wallahualam setelah acara ini saya bisa meninggal, siapapun bisa meninggal. Tetapi kalau kita nggak punya bekal untuk Allah, hanya untuk mau diberi pujian, netizen tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya amal baik yang bisa nyelamatin kita. setuju? Kamu gimana? Kalau saya sih hidup itu di dunia itu bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Karena ada kehidupan lagi. Hidup di dunia ini bukan untuk tinggal tapi untuk meninggal. Kok kamu kayak filsuf aja sih? Tampang kayak tukang ojek tapi kok jago banget filsafatnya. Atau ya? Gimana? Coba. Ya, Hidup jadi- di dunia ini bukan untuk tinggal tapi untuk meninggal. Wah, Ya. itu filosofinya dalam tuh. Terus apa lagi? Karena kalau untuk Muslim seperti saya, kita yakin bahwasanya akan ada hidup lagi, kehidupan lagi setelah kita meninggal nanti. Terus? Dan kekal. dan itu lebih kekal, gitu. Jadi kalau kita istilahnya mengejar duniawi, capek kita hanya mengejar duniawi hanya berapa tahun sih di dunia, paling lama kita 60 tahun lah. Jangan bilang 60 gitu, tahun. 60. Udah mendekati soalnya, dasar lu. Katanya masih 22. Ya. Karena saya pernah baca buku, judulnya Israel bilang ini hari terakhirku. Oke. Jadi ketika saya baca buku itu, saya sadar gitu loh bahwa orang meninggal itu kita diambil itu bukan nomor antri, tapi istilahnya kita itu acak diambilnya. Israel itu tiap hari lewat depan kita itu 40 kali dalam satu hari. Jadi ketika kita melakukan suatu hal yang tidak baik, maka berpikir ulang beberapa kali lipat bahwasannya ketika kita melakukan yang tidak baik dan saat itu juga Israel ngambil kita, apa yang akan kita lakukan? Setuju. Tuh, jadi itu barusan Kartika dan juga Mas Vino pesan-pesan untuk kita semua, teman-teman kita dan juga saudara-saudara kita yang sampai sekarang mungkin masih bertanya-tanya gitu. Aku belum menemukan titik balik, aku belum menemukan panggilan. Nenek gua ini udah ketemu nggak? Udah ketemu nggak titik balik kamu? Ketemunya sama buaya cinta, bukan sama Mana? titik balik. Tacan. Dia masih mau melewati dengan Hotman Paris. Oke, baik kalau begitu. Sangat menginspirasi sekali pesan-pesan dari Kartika dan juga Mas Vino. Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini ada segmen favorit kita yaitu segmen Salam Kopi Joni, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Proses hukumnya dilanjutkan, tegakkan keadilan, Pak. Tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Saya tidak berbohong, Pak.